Baik, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada, baik di gereja maupun di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mau tertuju kepada Tuhan. Mari kita mau membawa seluruh kehidupan kita, apapun keadaan kita pada pagi hari ini, mari kita bawa di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa Tuhan. Engkau telah mengizinkan kami untuk bisa beristirahat Tuhan. Pagi hari ini kami mau seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami dinaungi oleh Roh Kudus. Kamu Holy Spirit. Yes. Ku memberikan hari yang cerah kita di pagi hari ini. Amin. Luar biasa, dahsyat Tuhan kita. Baik, mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berkata, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Berabadiku segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan.
Baik saudara, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam berita firman Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti tentang hutannya Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, hutan Yesus yang pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita boleh kembali masuk dalam ibadah minggu kita untuk kemuliaan Tuhan. Baik, saya akan menyapa seluruh jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing tentunya ya, jemaat. Karena kita masih melakukan, kebetulan juga jemaat sudah banyak yang ada di luar Manokwari. Menyapa jemaat yang mengambil bagian melalui pelayanan live streaming ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Sekali lagi menyambut Om dan Tante balik boleh bersama-sama kami pagi hari. Puji Tuhan memberkati. Baik, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menyelesaikan pembacaan kita, pembelajaran kita melalui kitab Amos. Nah, menarik, ada sebuah catatan yang menjadi sebuah, kalau jemaat teliti, kalau jemaat memperhatikan, ada sebuah catatan yang sebenarnya ketika kita menyelesaikan kitab Amos, ada sebuah pertanyaan yang bikin penasaran. Dan itu karena itu terletak pada pasal yang terakhir, pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 dari Amos pasal 9:12 dikatakan supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Nah, pertanyaan yang bikin penasaran, ada apa dengan Edom? Kenapa Tuhan berbicara tentang mereka akan menguasai sisa-sisa bangsa Edom? Kenapa tidak dikatakan menguasai sisa-sisa bangsa Aram, sisa-sisa bangsa Filistin, bangsa Arab, atau bangsa-bangsa Babel, Syria pada waktu itu, Asyur dan sebagainya? Kenapa dikatakan supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom? Ini menarik. Tadinya saya mau menyampaikan dalam kitab yang lain, tapi ketika saya betul penasaran, saya teliti lagi. Akhirnya saya dipaksa Tuhan lanjutkan pembacaan kita melalui kitab lanjutannya, yaitu kitab setelah Amos, kitab Obadya. Iya, Obadya, bukan Obesi ya. Obadya. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu. Baik ya. Obadya. Persis setelah kita mengakhiri Amos, kita lihat sekarang. Sebab itu mari kita buka untuk mengetahui kepenasaran kita. Terus ini menjadi catatan. Kemudian langsung dengarkan terus, lanjutkan bacaan kitab Obadya. Inilah yang akan yang Roh Kudus berikan bisa sampaikan pagi hari ini. Mari kita buka kitab Obadya.
Luar biasa kitab Obadja. Kitab Obadja ini saya beri tema. Di kitab Obadja kan ada tema ya. Tiap Alkitab ini ada tema kecuali perikop-perikop. Perikop, tema perikop. Tapi tema keseluruhan dalam Alkitab tidak pernah disebutkan. Itu harus kita sendiri yang belajar menemukan kesimpulannya. Nah, saya berikan tema setelah saya baca secara keseluruhan kitab Obadja. Kitab Obadja ini tidak ada fatsal. Karena fatsalnya karena itu dia menjadi kitab yang paling kecil. Kitab yang paling kecil. Dia hanya disaingi oleh kitab Filemon. Ya, satu fatsal juga. Ya. Demikian juga Yudas. Ya. Mari kita lihat kitab Obadja. Kitab Obadja ini tema secara umum supaya kita bisa punya gambaran besar. Kira-kira kalau kita baca ayat demi ayat, kira-kira ini tentang apa sebenarnya? Makanya kita harus berusaha untuk menemukan tema utama dari setiap kitab itu apa. Itu akan menjadi penuntun bagi kita dalam mempelajari bagian kenapa ayat ini berbunyi demikian. Karena Alkitab ini sangat sistematik. Sistematik itu sangat sistematik itu berarti sebenarnya sangat ilmiah. Sistematis. Sangat doktrinal. Doktrinal itu pengajarannya itu runtut. Itu bisa dijabarkan, jelaskan demikian rupa. Sistematik dunia pendidikan itu sistematik. Makanya ada kurikulum tersistem. Kurikulum sekian, kurikulum seperti itu. Nah, Alkitab kita ini adalah Alkitab yang tersistematik. Makanya seluruh bagiannya itu akan berpusat kepada sebuah tema utamanya. Apa itu tema utamanya kitab Obadja? Tema utamanya adalah Allah yang adil. Allah yang adil, atau kata lainnya justice of God ya. Saya tidak tahu mami pakai bahasa Inggris apa. Atau keadilan Allah. Ya. God's justice. Allah yang adil atau keadilan Allah. Itulah tema utama daripada kitab Obadja. Nah, ketika kita memikirkan tentang keadilan Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan atau sembunyikan di dalam kata keadilan? Di dalam kata keadilan, sebenarnya Allah sedang berbicara tentang bagaimana Allah kita adalah Allah, karena orang yang mengadil itu berarti orang yang lebih berkuasa daripada yang diadili. Hakim punya otoritas, punya kuasa lebih daripada yang diadili, pasien, terdakwa. Nah, ketika Allah berbicara Allah yang adil, berarti Allah itu lebih berkuasa daripada segala bangsa-bangsa. Lebih berkuasa daripada setiap umat manusia. Karena dia adalah Allah yang akan mengadili. Dia adalah hakim, pengadil. Dengan kata lain, ketika Allah berbicara Allah adalah Allah yang adil, Allah sedang berkata, aku adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Aku adalah Allah yang berkuasa atas dunia. Aku adalah pemegang otoritas atas dunia ini. Sebab itu karena Allah punya otoritas atas kekuasaan atas dunia ini, makanya Allah punya hak, punya otoritas juga untuk mengadili, menghakimi bangsa-bangsa. Sebab itu bagian lanjutnya ketika kita mengenali Allah yang menyatakan kekuasaannya, maka untuk apa pengadilan Tuhan? Apakah pengadilan Tuhan hanya untuk menjudge, menghakimi? Melukai, menyakiti, membuat orang merasa bersalah karena penghakiman Tuhan. Kata keadilan itu berarti yang pertama bicara tentang kekuasaan Tuhan atas segala sesuatunya. Yang kedua itu otomatis berbicara tentang kebenaran. Keadilan tanpa kebenaran adalah keadilan yang sepihak. Keadilan tanpa kebenaran itu bukan keadilan. Keadilan itu selalu kembali lagi kepada kebenaran. Bagaimana keadilan yang berporos, berpusat pada keadilan adalah keadilan yang ditegakkan berdasarkan hukum-hukum. Makanya setiap pemerintahan punya undang-undang. Indonesia punya KUHP. Undang-undang disitulah yang menjadi ukuran kebenaran bagaimana setiap warga, sistem kenegaraan, ada PTUM, pengadilan tinggi, urusan ya semuanya ya. Semuanya itu diatur. Ada undang-undang. Kenapa? Ya tadi untuk menyatakan pemerintahan sebagai pengadil, menegakkan keadilan untuk mengayomi masyarakat. Tapi harus kembali lagi, pemerintah yang tanpa disertai hukum akan menjadi pemerintah yang otoriter, pemerintah yang tirani, akan menunjuk aja tidak ada. Pemerintah pun diatur oleh
Hukum-hukum itulah standar kebenaran. Allah pun bertindak berdasarkan kebenarannya. Allah tidak mengadili tanpa prinsip kebenaran. Apa itu prinsip kebenaran? The Bible. Makanya Allah tidak akan menghakimi kita dalam tata pengadilan tanpa prinsip Alkitab. Makanya Alkitab ini kuhatnya orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak baca firman, tidak baca Alkitab, nanti jangan lu Tuhan kok saya serba salah ini. Lu kamu tidak baca kuhatnya surga. Ini adalah hukumnya Allah, kebenaran Allah yang harus dibaca. Allah tidak pernah mengadili tanpa kebenaran. Hukum-hukumnya, sebab itu Allah memberikan 10 perintah Allah. Hukum-hukum Allah dimulai dengan 10 perintah Allah yang disampaikan melalui hambanya Musa. Jangan ada Allah lain di dalam hatimu, jangan mendirikan patung atau menyerupai itu, dan jangan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduskanlah hari, hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini barang milik sesama. Keluaran pasal yang ke-20. 10 perintah. Itu hanya dasar. Selanjutnya kemudian memenuhi seluruh tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Musa. Dalam tulisan Musa itu disebut dengan kitab Pentateuch. Kitab Pentateuch itu adalah Penta itu 5, Pentakosta. Pentateuch ada 5 kitab utama yang tulis Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan nah di dalam tulisan Musa di sini diatur hukum-hukum Tuhan, ketetapan. Makanya Musa ini lawyer, Musa ini ahli hukum. Makanya dia dipersiapkan di Mesir. 40 tahun dipersiapkan di Mesir supaya dia punya pengetahuan yang sedemikian hebat. Supaya 40 tahun kemudian dia dibentuk dengan integritas Allah, karakter ilahi. Tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dunia Mesir pada waktu itu, dia ditaruh di padang gurun supaya dia mengenal bahwa engkau tidak bisa berjalan dengan hukum dunia, karena Allah mau supaya engkau hidup dalam hukum Allah. Itulah integritas. Karena engkau pun akan menegakkan hukum Allah, bukan hukum Mesir. Walaupun 40 tahun lamanya engkau dididik di Mesir, tapi Allah memilih memakaimu untuk supaya engkau menegakkan hukum Allah di dalam dunia ini, di tengah dunia ini, melalui bangsa Israel. Nah, bagaimana hukum Allah bisa sampai kepada umatnya? Itulah harus diberikan hukumnya, ketetapannya melalui tulisan Musa. Sebab itu hukum-hukum dunia itu pasti porosnya Alkitab. Cek suruh. Makanya hukum Indonesia itu porosnya adalah Belanda. Kalau mau belajar hukum Indonesia itu harus sekolah. Makanya Adnan Buyung Nasution, profesor hukumnya, diambil dari Belanda. Semua hukum Indonesia itu dalam bahasa Belanda. Hukumnya dari Belanda, karena pemerintahan Belanda dulu yang mengambil bagian. Mereka lupa bahwa hukum Belanda atau hukum Eropa itu dasarnya adalah Kristen. Hukum Eropa itu semuanya adalah Kristen, karena Injil telah diberitakan di seluruh Eropa. Eropa kemudian berimigrasi dari Eropa, Inggris kemudian menyebar ke Amerika. Sebab itu hukum Amerika pun adalah hukum yang benar. Makanya di salah satu, kalau misalnya sekarang mereka coba pertanyakan, data masih ada nggak the 10 Commandments of Moses, 10 perintah Allah yang dituliskan Allah melalui Musa. Itu di gedung anggota dewan yang Amerika itu, dalam sebuah film saya pernah lihat, ada. Sehingga orang, seluruh anggota dewan diingatkan, hei, ada hukum Allah yang mengatur setiap hukum-hukum pemerintahan Amerika. Dasar pada hukum-hukum dunia ini. Kalau kita telusuri hukumnya semuanya, Bapak Ibu cek Alkitab kita ini sempurna, tidak bercacat. Justru dunia ini yang banyak meniru, mengutip, mengambil kebenaran. Karena memang firman Allah ini kebenaran yang tidak dapat disangkali dalam hal apapun juga. Baik, kembali ke kitab Obadya. Mari kita lihat sekarang bagaimana bunyi Alkitab kitab Obadya. Nubuatan tentang Edom, profetik tentang Edom. Jadi pertanyaan ketika kita berbicara tentang Amos 9 ayat 12 terjawab betul. Dikatakan nubuat tentang Edom, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Ada apa? Nah, jawabannya kita temukan, ada apa? Kenapa bangsa Israel disuruh menguasai sisa-sisa bangsa Edom? Ada apa? Nah, ini Tuhan sendiri berbicara, makanya kelanjutan kita tidak bisa selesaikan. Saya mau lompat ke pengkhotbah, ini enak ya, bisa melompat kemana-mana. Tapi kalau kita minta pimpinan Tuhan, kita belajar. Kita belajar mendisiplin diri kita sendiri, runtut. Ya, itu butuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan jemaat. Ngajar secara runtut ini jujur Bapak Ibu tidak mudah. Karena kita harus memperkaya diri kita dengan banyak bacaan. Khotbah yang melompat-lompat, tema ini hari ini tema berkat.
Besok tema kesembuhan, besok tema penginjilan, besok enak, bahannya kan mepet-mepet, pendek-pendek. Tapi kalau runtut, engkau harus mengkaitkan, karena kita harus berkoneksi dari khotbah minggu lalu yang runtut. Itu harus kita ingat koneksinya, tidak boleh terputus. Itu lebih susah. Tapi puji Tuhan, bagi Allah tidak ada yang karena ini firman Tuhan, kita pasti dimampukan Tuhan. Amin. Kita lihat nubuatan, kita mau baca, berbicara tentang Alkitab menuliskan nubuatan tentang Edom, Obadja, penglihatan Obadja. Dari hal ini, penglihatan Obadja, beginilah firman Tuhan Allah. Suatu berita telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah diutus ke tengah bangsa-bangsa. Bangkitlah, marilah, bangunlah, mari, bangkitlah, memeranginya. Sebab seorang utusan telah disuruh pergi ke tengah bangsa-bangsa. Sebab itu dikatakan, bangunlah, mari kita bangkit, memeranginya. Maka ayat yang kedua dikatakan, di sini mulai kebenaran. Allah langsung, tidak mau panjang lebar, Allah langsung to the point. Makanya kita mau baca yang sangat pendek. Langsung dikatakan, sesungguhnya aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan. Sebuah penderitaan, sebuah pengadilan Allah langsung Allah sampaikan kepada Edom. Ada sebuah pernyataan Allah yang begitu kuat secara langsung. Allah tidak mau berputar-putar langsung pada tujuannya. Sesungguhnya aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Alasannya apa? Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Kesombongan hatimu telah memperdayakan engkau, yang engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediaman yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Maka ayat yang keempat dia katakan, sekalipun kau terbang tinggi seperti Raja Wali, bahkan sekalipun engkau menempatkan sarangmu, ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Maka pada ayat yang kelima dikatakan, jika pada malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau akan dibinasakan. Artinya Allah menegaskan tentang apa yang akan dilakukan. Betapa engkau, jika pada malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu. Tujuannya untuk apa? Ini bukan hanya sekedar untuk mencuri harta, tapi engkau akan dibinasakan. Engkau akan dibinasakan. Luar biasa. Jikalau pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Ayat yang ke-8, betapa Esau akan digeledah, betapa hartanya yang tersembunyi akan dicari. Maka yang ke-7 dikatakan, sampai tapal batas engkau diusir. Oleh siapa? Oleh teman sekutumu. Engkau diperdayakan, engkau dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Ya. Siapa yang makan sehidangan dengan kamu, memasang jerat atasmu, tidak ada pengertian padanya. Ya. Kemudian apa yang dikatakan? Setelah Tuhan berbicara, maka ayat yang ke-8 dikatakan, bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian orang-orang pegunungan Esau. Juga para pahlawan pun, hai Teman, akan tertegun. Supaya sekali lagi tegaskan soal aku akan menghinakan kamu sangat. Aku akan buat kecil, supaya semua orang pegunungan Esau dilenyapkan. Lenyap, terbung. Bukan hanya lenyap, terbung. Allah secara konsisten menyampaikan pesan yang tidak berubah untuk apa yang akan dilakukannya atas Edom atau atas pegunungan Esau. Ayat yang ke-10, ini alasan yang kedua. Alasan yang pertama itu adalah ayat yang ketiga. Kesombongan hatimu memperdayakan engkau. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Maka pada ayat 11 dikatakan, pada waktu engkau berdiri di kejauhan. Ini sebuah alasan kenapa Edom itu. Ini sebuah alasan untuk menegaskan
bukti kekerasan yang dilakukan Yakub, bukti kekerasan yang dilakukan Edom terhadap Yakub adalah pada waktu engkau berdiri dari kejauhan, sedang orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Jadi peristiwa ini menunjukkan gambaran bagaimana orang Israel sedang ditawan, sedang ditaklukkan. Tapi Edom, nanti kita bicarakan who is Edom, ya, siapa Edom. Maka dikatakan selanjutnya, dan orang-orang asing masuk pintu gerbangmu dan membuat undi atasnya, dan engkau seperti salah satu dari mereka. Ayat 12 dikatakan, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangan. Janganlah bersuka cita karena keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Janganlah membuang pada hari kesusahan. Janganlah masuk itu, ayat yang ke-12, ayat 13. Janganlah masuk itu gerbangnya pada hari sialnya. Janganlah memandang ringan kemalangan yang menimpanya pada hari sialnya. Janganlah mengangkut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah engkau, ayat 14, janganlah engkau berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang terluput, dan janganlah engkau serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahannya. Sebab telah dekat hari Tuhan yang menimpa segala bangsa, seperti yang kau lakukan demikian akan dilakukan atasmu. Ya. Perbuatan yang kau lakukan akan ditimpakan kembali ke atas your head, kepala. Maka ayat 16 dikatakan, sesungguhnya seperti kamu minum dari gunungku yang kudus, segala bangsa juga akan minum dengan tidak hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap. Kemudian apa yang dikatakan, dan mereka menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ini bagian yang kedua. Apa yang terjadi akibat kekerasan? Nah, pada ayat yang kekerasan dilakukan oleh Edom terhadap Yakub. Mulai ayat 15 saya lebih suka. Sebenarnya Alkitab sekali lagi kita mengetahui Alkitab kita dan benar. Tulisan-tulisan perikop ini ditambahi. Alkitab yang asli itu tidak ada perikop, tidak ada faksa. Oleh sarjana-sarjana teologi yang Tuhan izinkan untuk boleh menambahkan. Ini hanya untuk menolong kita, mempermudah kita supaya kita bisa belajar, bisa mengikuti. Kalau saya boleh sedikit menggeser, saya lebih suka tema selanjutnya itu mulai ayat 17 itu pada saat sebab telah dekat hari Tuhan, mulai ayat 15. Tapi tidak apa-apa karena ini adalah suatu yang sudah ditetapkan sudah disepakati oleh seluruh gereja Tuhan. Kalau kita belajar secara pribadi, runtutan ayat 15 lebih cocok masuk ke ayat 17. Itu jadi satu. Karena di situ bicara tindakan Allah secara umum kepada bangsa-bangsa, bangsa-bangsa termasuk kepada Edom. Mari kita lihat. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan keturunan Yakub akan memiliki tempat, memiliki pula tempat miliknya. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tempat miliknya, tanah miliknya. Maka kemudian dikatakan pada ayat 18, maka keturunan Yakub akan menjadi api, keturunan Yusuf akan menjadi nyala api, keturunan Esau akan menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan makan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka selanjutnya dikatakan terus, kalau Edom sudah dihakimi, bagaimana kondisi tanah mereka? Mereka kan punya tanah, punya kepemilikan. Apa yang terjadi dengan tanah mereka? Disebutkan pada ayat yang ke-19, maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau. Orang-orang di bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria. Mereka akan memiliki daerah Samaria. Dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Maka ayat yang ke-20 dikatakan orang-orang Israel yang masuk dalam pembuangan, mereka akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Sarfat itu di Sidon. Sampai Sarfat. Orang-orang Yerusalem itu 20b, orang-orang Yerusalem yang diangkut dalam pembuangan yang ada di Separat, mereka pun akan memiliki kota-kota tanah Negeb.
Maka ayat 21 ditutup, penyelamat-penyelamat naik ke gunung Zion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka kedaulatan Tuhan menutup kalimat terakhir untuk menjelaskan, maka Tuhanlah yang mempunyai the kingdom, kerajaan itu. Allah menutup karena apa? Allah melakukan semua karena akulah yang memegang kuasa, akulah yang memegang otoritas, akulah yang mempunyai kerajaan atas dunia ini. Akulah yang memiliki semuanya itu. Maka Tuhanlah yang mempunyai kerajaan atas dunia, kerajaan atas bangsa-bangsa. Sebab itu kembali ketika kita melihat kitab Edom, keadilan Tuhan itu menyatakan, mempertajam tentang kekuasaan. Allah yang kita sembah atau Allah yang dimiliki Allah Israel itu bukan sebatas Allah yang ada di Israel. Allah yang kita miliki sebagai orang Kristen ini bukanlah Allah yang sebatas ada di komunitas lingkup masyarakat Kristen. Bukan. Perhatikan. Allah kita itu berkuasa. Allah kita ini yang menguasai langit di bumi. Makanya Amos mengatakan, yang menegakkan anjungannya di langit dan yang mendasarkan kubahnya di bawah. Dalam Amos 9 ayat yang ke-6. Artinya dia akan membawa sungai Nil naik dan dia membuat sungai Mesir surut. Allah yang menguasai segala sesuatu. Bagaimana engkau berpikir bahwa Allahmu tidak dapat berbuat sesuatu apapun juga? Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Kalau Allah itu berkuasa atas bangsa-bangsa atas dunia, bagaimana Allah tidak mau menyertakan kuasanya bagi kita sebagai milik kepunyaan? Kalau Edom bangsa-bangsa aja diadili, bagaimana Allah seharusnya bisa memperhatikan kita? Kalau dunia ini aja dilihatnya, diperhatikan, yang salah dihukumnya seperti bangsa Edom, apalagi kita dan keadaan kita tidak kalah. Makanya dalam Amos katakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Bagaimana Allah tidak akan menyayangi kita? Bagaimana Allah tidak akan memedulikan kita? Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, atas dunia, atas bangsa-bangsa. Ingat ini runtutan Amos. Hari Rabu kemarin saya banyak bicara Amos 9, 11, 15. Jemaat, perhatikan, Allah kita ini Allah yang berkuasa. Allah yang mengatas segala. Kalau artinya ketika kita mandi, kita mau baca sebagai pernyataan bahwa kita punya Allah yang berkuasa, terus kenapa kita mesti takut dengan segala keadaan, segala kondisi, segala kuasa, penguasa, kekuatan? Kita memiliki Allah yang berkuasa. Dia bukan hanya Allah yang berkuasa sekedar kedengarannya, kelihatannya, tapi Dia menunjukkan kekuasaan. Lihat Edom aja dihukumnya, bangsa Edom, bahkan dilenyapkannya sama sekali. Luar biasa. Yang kedua, kita belajar kitab Obadya ini, Allah sedang menunjukkan keadilannya sendiri. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaan. Kedua adalah Allah menunjukkan keadilannya. Keadilannya seperti ini, Bapak. Kita sudah belajar kitab Amos. Kitab Amos itu panjang lebar, siapa yang dihukum? Siapa yang banyak dihukum di kitab Amos? Obadya ini cuma satu pasal. Bandingkan dengan Amos 9. Allah bicara dengan detail tentang dosa-dosa siapa? Umatnya. Bangsa miliknya, bangsa Israel, bangsa Yehuda. Kalau umatnya aja sedemikian rupa diurusin, artinya kalau rebel, kalau macam-macam, kalau nakal, kalau berbuat tidak benar, dia ajar betul, dipukul betul. Bagaimana dengan bangsa-bangsa di dunia? Allah akan melakukan hal yang sama, keadilannya kepada bangsa-bangsa. Artinya begini, Allah itu mau memakai Israel sebagai contoh di antara bangsa-bangsa lain. Allah juga memakai Israel untuk menghukum bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa Israel hidup dalam ketetapan hukum-hukum Allah, ketika bangsa Israel keluar, lihat itu Mesir yang pertama dihukum gara-gara Israel. 10 tulah. Kau jangan macam-macam, ada hukum Allah. Kau tidak lepaskan mata Allah, Allah akan menghukum Mesir. Sudah terjadi. Begitu mereka keluar dari Mesir, bangsa-bangsa yang ada di luar Mesir itu sudah gemetar semua. Tembok Yeriko itu pun gemetar. Orang-orang di Yeriko itu padahal, kalau mereka Yeriko itu Bapak Ibu, bukan
benteng di tanah rata, bukan. Itu benteng di atas bukit. Di bukit gini dibikin benteng. Pada waktu tukang pertama kali kerja tempat ini gali pondasi, maaf, itu sudah belasan tukang. Tidak ada yang mau. Saya mau angkat dari bawah sampai atas ini. Pondasi yang susah. Ini 16 titik pondasi, dalamnya 1,8. Karena di atas pun harus ketemu titik bawah 1,8. 16 titik ini semuanya ada 1,8 dalam bawah. Lebarnya 1 kali 1. 1 kali 1, 1,8. Bawa batu berapa banyak dari bawah sampai ke bawah. Tukang begitu, mana lokasi? Sini. Oh iya, nanti saya tidak kembali. Bayangkan ini baru bukit yang pendek. Bagaimana bukit Yeriko pada waktu itu? Mereka punya teknologi apa pada waktu itu? Teknologi apa bisa mengangkat batu dari bawah untuk bisa mendirikan tembok Yeriko? Artinya apa? Kalau mereka bisa angkat batu dari bawah di atas bukit yang sedemikian rupa di tengah keterbatasan alat angkutan, bagaimana lagi mereka tidak berpikir? Kalau mereka bisa, tujuan membangun benteng itu apa? Untuk perlindungan politik, untuk keamanan, melindungi warga di dalam benteng. Berarti mereka sudah punya ilmu militer. Pertahanan militer yang pertama itu benteng. Makanya buktinya adalah tembok Cina. Tembok Cina itu adalah pertahanan militer. Nah sekarang pertahanan militer kan mungkin kita bangun, Indonesia bangun tembok sekeliling Sabang sampai Merauke. Sekarang ini tembok militer kita itu adalah kedaulatan. Kedaulatan NKRI harus diakui dunia. Batas-batas teritorial laut. Dan tidak cukup itu, juga melalui kecanggihan teknologi alat perangnya. Kapalnya rusak, kalau kapalnya masih model odong-odong, ngejar pencuri di laut aja kita akan ngejar ini. Harus sertai dengan sekarang bentengnya teknologi, alat perang, senjata, semuanya itu yang menjadi bentengnya. Dengan kata lain, pada waktu Yeriko mendirikan benteng itu, kalau itu adalah benteng perlindungan militer, berarti mereka punya alat senjata perang lebih canggih lagi. Kita harus mikir ke sana. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak berani menggunakan alat perang itu? Sudah keder dulu. Mereka sudah kalah itu kecanggihan teknologi. Mereka sudah ketakutan duluan. Begitu dengar bagaimana Allah Israel yang menyertai Israel keluar, mereka sudah dengar bagaimana 10 tulah, kemudian laut merah yang terbelah. Itu tidak ada cerita kekuatan sebuah bangsa untuk bisa, apalagi mereka ini adalah bangsa budak selama 430 tahun. Sebuah bangsa budak tiba-tiba bisa melepaskan diri ini, kalau bukan perbuatan Allah tidak mungkin. Nah, Allah memakai bangsa Israel pada waktu itu menghukum bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa kalian jangan menyembah berhala. Saya nanya, kalian harus melihat bahwa ada Allah yang menguasai atas segala yang diciptakan. Keadilan Tuhan. Maka di Amos kita belajar, kalau bangsa miliknya aja ditegur dihukumnya, apalagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa dunia. Keadilan Tuhan itu seperti yang dikatakan pada ayat 15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kamu lakukan, demikian akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan jatuh ke atas. Artinya Tuhan itu pembalas. Tuhan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan. Jadi kalau kita percaya kita hidup benar Bapak Ibu, kita tidak bisa takut. Tuhan itu membalas. Kalau yang jahat aja dihajar sendiri, apalagi kalau kita hidup benar, tidak bisa takut. Tuhan akan membalaskan semuanya. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Di sini Allah menunjukkan bagaimana Edom ini kemudian dibalaskan. Allah tidak hanya menjanjikan supaya kamu menguasai sebangsa Edom, Amos 9 ayat 12, tapi Allah sendiri pun turun tangan. Bukan hanya orang Israel disuruh berperang melawan Edom, Allah sendiri, lihat ini kita baca, Allah sendiri turun tangan. Apa yang terjadi kalau Allah sudah turun tangan atas umatnya? Allah yang berkuasa, Allah yang menegakkan keadilan kebenarannya yang sangat luar biasa. Sebab itu jemaat, kenalilah perbuatan Allah yang luar biasa ini. Nah, pertanyaan mendasar penting adalah, kelihatan sepele, penting itu adalah siapa Edom ini? Ya. Edom ini siapa? Ada yang tahu jemaat? Edom ini siapa? Ini pengetahuan Alkitab umum.
Nama E itu berhubungan dengan iya. Sama-sama E-nya dong. Edom itu dari keturunan Esau. Esau ini siapa? Esau ini sebenarnya kakak kembar Yakub, cuman dia lahir beda sekian menit. Setelah dia keluar, gak lama Yakub keluar. Cuman dia badannya merah dan berbulu, karena dia memang dikepirkan sebagai pemburu. Hidup banyak di luar rumah. Sebagai Yakub itu adalah seorang yang suka diam di rumah. Ya. Ya. Edom ini adalah keturunan Esau. Memangnya ada apa dengan Edom? Namanya aja abang adik, kakak adik, bersaudara. Seharusnya kalau kita kenali, harusnya kita kenali sebagai hubungan kakak adik bagaimana. Seharusnya kalau adiknya ada masalah, kakaknya bantu. Sebaliknya sama, kalau kakaknya ada masalah, adiknya. Tapi kita lihat tadi pada ayat yang dikatakan pada ayat yang dimana dikatakan ketika engkau berdiri dari jauh, ya tadi pada ayat yang setelah dikatakan engkau melakukan kekerasan karena kekerasanmu terhadap saudaramu Yakub, maka celah meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan. Kenapa? Pada waktu engkau berdiri dari kejauhan, sedangkan saudaramu Yakub diserbu, pintu gerbangnya dimasukin, hartanya diangkut. Engkau tidak, bahkan engkau seperti salah satu dari mereka. Obaja ayat 1. Ya, Obaja bukan ayat 1, ayat yang ke-11 ya. Engkau seperti salah satu dari mereka. Lihat, seharusnya sebagai kakak adik apa yang dilakukan? Dia tidak akan biarkan. Saudaraku sedang diganggu, keluargaku sedang. Tapi Esau dia. Makanya sampai dikatakan, makanya teguran yang pertama bukan hanya engkau membiarkan saudaramu pada hari siang, maka dikatakan tentang hari kemalangan saudara. Ayat 12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Pada hari malangnya engkau tidak peduli, malah engkau tidak tolong. Esau dan Yakub ini kenapa? Bapak Ibu, saya beritahu, masalah terbesar di dunia ini justru adalah masalah keluarga. Masalah besar di dunia ini bukan ditimbulkan oleh masalah satu bangsa dan bangsa atau satu suku, bukan. Itu justru dipicu melalui satu keluarga. Ini sudah ditunjukkan melalui peristiwa Edom dan Yakub. Alkitab sudah beritahu. Sebab itu nilai keluarga itu harus kita jaga betul. Sebab iblis tahu, begitu hubungan keluarga itu terluka, dilukai, lukanya itu lebih berat daripada dengan orang lain. Iblis tahu. Luka hubungan saudara itu kenapa? Karena mereka itu hidup bersama-sama dari kecil, tahu lah saling. Orang kalau saling sama tahu itu biasanya nuntutnya lebih banyak daripada yang nggak tahu. Yang sama-sama tahu itu biasanya itu nuntutnya lebih banyak daripada orang yang nggak tahu. Makanya jangan heran ketika seorang keluarga kita disakiti, itu seringkali lukanya lebih parah daripada kita. Padahal lukanya lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain. Tapi ini saudara ini bisa lebih parah daripada orang lain yang terluka. Kenapa? Karena dia memang menuntut wajar. Tidak mungkin dong anak kita menuntut warisan dari orang tetangga, ya. Tidak mungkin dong seorang kakak minta tolong kepada tetangga. Dia akan minta tolong kepada keluarganya. Dia akan menuntut lebih. Kamu sebagai kakak bagaimana? Kamu sebagai adik bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Perhatikan, keluarga ini Allah berikan contoh melalui kita mau baca. Saya kaget begitu terus-terang. Saya tidak pernah khotbahkan kita mau baca selama 25 tahun pelayanan saya. Ini pertama kali saya khotbahkan kita mau baca. Saya kaget ketika Tuhan singkapkan ini semua. Dimulai dari sebuah hubungan saudara. Lihat, sampai Tuhan sendiri berkata, aku akan menghinakan engkau sama. Engkau menyakiti hati saudara, padahal seharusnya engkau bisa menolong. Ingat, Tuhan yang akan membalas. Aku akan melenyapkan engkau sama sekali. Aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu, ujian kita bukan dengan orang lain. Ujian kita yang pertama adalah terhadap keluarga. Bagaimana kita dengan keluarga?
Pujian kita sebagai anak Tuhan pertama-tama itu adalah terhadap keluarga. Kalau kita dan keluarga kita sendiri kita cuek acuh, bagaimana kita bisa berkata, oh saya sayang? Itu adalah sebuah sayang yang salah. Sayang keliru yang tidak mau distandarkan kita. Makanya Yusuf sekalipun dilukai dia tetap ingat, I have brothers. Saya punya kakak-kakak. Walaupun kakak-kakak saya menyakit, saya melukai, saya tahu darah daging itu tidak bisa pisahkan. Saya percaya Irlandia, Skotlandia dan Inggris itu satu saudara. Tapi sampai sekarang Irlandia, Skotlandia, makanya mereka UK itu United of Kingdom. Di bawah persemakmuran bersama. Pulau Inggris. Pulau Inggris itu pulau. Skotlandia lebih kecil, Irlandia lebih kecil. Itu saya percaya mereka tadinya itu satu keluarga. Tapi karena ada gesekan dalam keluarga, akhirnya mereka memisahkan diri menjadi negara-negara tersendiri. Makanya ada negara Irlandia. Ada pemain dari Irlandia, bola terkenal dan sebagainya. Keluarga. Lihat ini karena sebuah peristiwa keluarga mengakibatkan bukan hanya masalah dalam keluarga yang sampai Allah pun turut tak turun tangan. Allah yang akan menimbang yang tetap tinggal dalam kesalahan, mengeraskan hati, tidak mau menyelesaikan, tidak mau berdamai. Allah akan hukum dia. Seperti katakan, Tuhan akan membalaskan seperti yang kamu lakukan. Penting kita harus perhatikan Tuhan. Saya secara pribadi jujur, saya ini orang yang cuek. Saya tidak seperti adik kakak yang mana. Kalau maksud dia sudah, dia kakak saya. Tapi saya tidak terlalu, apa kabar? Nah. Tapi kalau saya mulai diminta tolong, saya tidak akan bisa diam. Begitu saya dengar ada keluarga saya, saat saya bisa berbuat sesuatu, saya akan berbuat sesuatu. Saya harus berbuat sesuatu. Saya tidak akan diam. Itu harus kita lakukan. Bapak, peristiwa Edom, Esau dan Yakub ini ternyata berarti turun temurun. Kalau engkau tidak menyelesaikan masalah keluarga hari ini, iblis akan memakai masalah keluarga itu akan turun ke anak, ke cucu. Itu keras kutuk. Kelihatannya senyum di luar, tapi dalam hati gak mau rapat, gak mau akal, gak mau rapat. Itu curse, itu kutuk. Berapa keluarga yang demikian? Kelihatannya Natal sama-sama salam, tapi setelah Natal langsung gak ketemu lagi, gak ada salam-salam lagi, telepon aja gak pernah. Kalau dikasih berita tentang ini pun cuek. Berita baik aja ulang tahun susah untuk ngasih selamat, apalagi berita buruk. Ini lagi ada musibah, bisa bantu kan? Tutup mata, tutup telinga. Kabar baik aja gak peduli, apalagi kabar buruk. Keluarga lihat jadi permasalahan, lihat kalimat demi kalimat tadi Bapak Ibu, hukumannya sangat fatal. Edom benar-benar gak diperhitungkan, Edom gak diingat, keturunan Esau tidak dipedulikan. Padahal Esau dari satu darah generasi keempat Esau. Abraham, Ishak, Yakub, dia melahirkan 2 laki-laki. Angkatan keempat. Baru sampai angkatan keempat masalah keluarga memisahkan mereka. Iblis tahu kalau keluarga itu sudah tercerai-berai, tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan. Sekalipun satu keluarga itu hebat, tapi kalau dia tidak berdamai dengan keluarga yang lain, kehebatannya itu tidak akan. Itu seperti perahu yang retak. Tidak akan menjadi sebuah keamanan yang akan bisa membuat dia berlayar lebih jauh. Perhatikan setiap keluarga jemaat, setiap umat Tuhan. Engkau mendengar, engkau yang hari ini berkata, aku aman-aman saja, yang penting aku ibadah seperti gereja. Tadi kau ada suatu masalah keluarga, saudara demi saudara, tapi kau cuek, kau acuh. Kau semakin mendinginkan masalah, engkau tidak berusaha untuk mencari bagaimana penyelesaian. Maaf, ada kitab Obadya, kitab ini pendek, tapi di dalamnya mengandung sebuah peringatan hubungan saudara yang luar biasa. Engkau tidak bisa berharap bermimpi bahwa Allah akan memberkati hidupmu lebih daripada yang seharusnya lihat. Apakah kau tega membiarkan satu akhirnya terjadi tinggal benar-benar kau berdoa dengan, apalagi kebetulan sama-sama semuanya Kristen, lalu saya cari satu doanya lebih sulit dari satu.
Satu sama lain selalu menunjukkan, oh yang penting saya lebih rohani daripada dia. Saya lebih aktif gereja daripada dia. Dia kan aktif gereja, dia pemalas gereja. Dia Tuhan hukum dia, saya yang paling benar. Padahal dia sudah menghukum dirinya sendiri. Siapa engkau sedang kau mengadili saudara? Menghakimi saudara. Sampai akhirnya apakah kita mau mengakibat melihat sampai saudara kita itu jatuh terjurang seperti Edom, tinggal ditendang des langsung jatuh dan tidak bangkit-bangkit lagi. Maka kita mengatakan haleluya, jadilah menurut kehendak. Dia memang sudah saya tegur Tuhan, tapi dalam doa. Sudah saya peringatkan Tuhan, tapi dalam mimpi. Tidak pernah ketok rumah, datang. Kalau lebih sakit hati di sini, gengsi. Saya tidak bersalah. Siapa yang salah? Kenapa saya harus ketuk dulu? Kenapa saya harus menyapa dulu? Apakah kita menunggu saudara kita seperti Edom, seperti Esau tertendang masuk ke jurang, dilenyapkan selama-lamanya dan kita tidak bertemu di surga? Makanya dikatakan 12, jangan engkau menganggap rendah saudaramu pada hari kemalangan. Jangan engkau berduka cita karena keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Akhirnya dia hilang betul. Adakah kita puji Tuhan? Maafkan saya, bertobat. Setiap keluarga Kristen kau menganggap dirimu keluarga yang sangat rohani, kau rajin ibadah, engkau bangun di sebuah keluarga. Tapi dalam hatimu kau menyimpan luka-luka batin, tertolak, tersakiti, dan kau tidak mau menggunakan setiap kesempatan. Padahal kau bisa, padahal orang menyakitimu itu adalah keluargamu dan dia satu kota, satu dekat, tapi engkau menahan diri. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita bicara? The great blessing, berkat yang luar biasa akan terjadi atas keluargamu. Itu akan menjadi batu sandung. Mari perhatikan keluarga kita. Ujian dalam kehidupan kita pertama-tama bukan dari luar, keluarga kita. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita saling mempedulikan. Bukan dari luar. Orang luar bisa kita lupakan, orang luar boleh kita tidak temui seumur hidup kita. Tapi keluarga kita paling tidak, mau tidak mau akan hadir. Engkau apalagi zaman sekarang dia WA foto terakhirnya dimakan. Engkau tidak bisa munafik, aku tidak lihat. Engkau tetap akan melihat. Engkau tidak bisa kuburkan. Terus terang saya terpukul betul Tuhan. Sebagai pribadi saya terus terang saya nangis banyak. Maka saya hafal mati ayat-ayat itu. Bapak Ibu lihat tadi saya cara. Saya hafal. Saya betul-betul firman ini berbicara how about you Freddy. How about you Freddy? Bagaimana kamu Freddy dengan keluarga saudara? Saya terpukul. Maka saya hafal betul ayat tadi. Saya makan mati saya banyak itu. Masalah terbesar dalam kehidupan orang Kristen adalah keluarga. Coba. Saya banyak bertanya tentang keadaan saya sendiri. Tuhan bagaimana untuk saya di depan? Jangan ada yang saya sembunyikan. Saya tutupi. Saya kelihatan ketawa, saya kelihatan berkhotbah. Tapi saya punya kepahitan dengan saudara. Kenapa Allah pakai Yusuf? Karena Yusuf tidak ada kepahitan. Dia rekonsiliasi, dia pulihkan, dia terima abang-abangnya. Mari kakak semuanya. Tidak ada kemunafikan. Itulah sebabnya nama keturunan Yusuf disebutkan juga kan, dikatakan keturunan, maka pada ayat 11 dikatakan keturunan yang akan menjadi seperti api dan keturunan Yusuf. Coba tolong buka ayat 11 itu. Ayat yang 10 ya. Maka keturunan Yakub akan menjadi seperti api. Iya, bukan ini. Ayat yang ke-11 ya. Oh iya, sorry, ayat yang ke-17, betul-betul. Tepatnya ayat yang ke-18. Kaum keturunan Yakub menjadi api. Di sini disebutkan kaum keturunan Yusuf. Nama Yusuf tetap disebutkan, diabadikan. Karena orang ini mau berdamai dengan keluarganya.
Kenapa? Yusuf siapa Yusuf? Yusuf terus terang nama yang termasuk kecil di antara nama besar yang disebutkan di Alkitab di antara bangsa Israel. Nama besar di Alkitab itu Abraham, Musa, Daud. Tapi kenapa Yusuf bisa muncul dengan nama-nama besar ini? Karena dia memiliki sebuah standar hidup ilahi ketika alam mengizinkan memproses dia dengan sebuah proses luka-luka batin yang luar biasa, yang menjadi awal perpisahannya dengan bapaknya Ishak. Yaitu yang melakukannya adalah kakak. Tapi sekali lagi ini gambaran bagaimana Yusuf tidak mengingat itu semuanya, berdamai. Berdamai dengan kaum keluarga. Sebab itu nama Yusuf selalu sedikit-sedikit muncul dalam Alkitab. Walaupun tidak lebih banyak daripada nama Abraham atau Daud atau Musa, tapi nama Yusuf sedikit muncul. Artinya dia betul-betul teruji bahwa engkau sudah menyelesaikan bagianmu, anakku. Sebab itu keluargamu akan tetap ada di mata. Haleluya. Amin. Jemaat. Pemulihan itu bukan hanya bicara soal bagaimana kita yang miskin jadi kaya, yang tadinya hidup susah jadi hidup senang, menderita jadi happy. Pemulihan itu adalah bicara bagaimana setiap hati yang selama ini tertutup, tersembunyi, menutupi kenyataan yang sesungguhnya, mengingkari keadaan yang sesungguhnya bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan, tapi selama ini ditutupi, tidak perlu diselesaikan. Itu yang disebutkan pemulihan. Harus dipulihkan. Makanya Alkitab menjelas, aku akan memulihkan keadaan umatku. Pondok Daud yang telah roboh, menutupi pecahan dindingnya, reruntuhannya akan dibangun kembali. Baru kalau itu sudah dipulihkan, supaya mereka menguasai. Kalau ini belum dipulihkan, bagaimana kau bisa menguasai? Baru ayat 12, supaya Amos 9:12 baru setelah ayat 11. Pada hari kau akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh, akan menutup pecahan dindingnya, akan mendirikan kembali reruntuhannya dan bangunnya seperti zaman. Baru setelah itu ayat 12, janji-janji yang luar biasa itu intinya, supaya kau menguasai sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut dengan milikku. Demikian firman Tuhan melakukan hal ini. Baru. Kalau belum ada pemulihan, bagaimana kita akan menikmati janji Allah? Kita akan menerima kuasa, kita akan menaklukkan bangsa-bangsa. Pembajak akan tepat menyusul, menuai, pengirim buah anggur, pendabur bunyi, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Itu dilanjutkan dalam kitab Obaja, menarik karena ada dari pemahaman. Ternyata arti pemulihan disebutkan pondok Daud di situ bicara sangat dalam. Selain bicara persekutuan, perjanjian, bicara bagaimana hati kita betul-betul dipulihkan oleh Allah. Tidak ada bagian-bagian hati yang tertutup menjadi dingin, beku, dan tidak memberikan reaksi terhadap sebuah keadaan untuk menjadi lebih baik dalam hubungan satu dan lain. Pemulihan pondok Daud ini bicara tentang menguasai Edom. Mari Bapak. Mari. Sekali lagi di akhir zaman, alat iblis untuk menghancurkan keluarga Kristen atau hidup anak-anak Tuhan adalah saya beritakan melalui keluarga. Bukan melalui bisnis, bukan melalui apapun jabatan karir, bukan. Keluarga. Sebab itu mari perhatikan keadaan keluarga kita. Mari cek. Mari periksa. Awasi diri, supaya jangan kita mengangkat tangan berkata Tuhan aku mengasihi. Kita mengatakan aku orang beribadah, aku takut. Tapi kita dan keluarga kita, saudara kita, dan siapa kita ternyata tidak memenuhi standar hubungan yang Allah kehendaki satu dan lain. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa Edom bisa demikian sakit hati? Pertanyaannya, kenapa Edom bisa sedemikian dingin? Kenapa pertanyaannya Edom atau keturunan Esau, kenapa mereka demikian menyimpan kepahitan turun-temurun sampai kepada waktu di mana ketika mereka melihat, mereka dari jauh melihat saudara mereka Yakub sedang dianiaya di sebelah, mereka tutup mata. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan ini semuanya terjadi? Ada 3 pokok pikiran
kitab Obadya. Yang pertama adalah kesombongan. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Apa yang menyebabkan keturunan Esau, itulah yang disebut bangsa Edom, mengalami penghukuman dari Allah yang sedemikian rupa? Kenapa mereka mengeraskan hati? Kenapa mereka tidak mau berdamai? Kenapa mereka tidak mau dipulihkan hubungan keluarga mereka? Karena pertama, sombong. Ayat yang ketiga mengatakan, kesombongan hatimu itulah yang memperdaya engkau. Yang kau yang membangun liang-liangmu di atas bumi. Pertama karena sombong. Siapa yang salah? Siapa yang bikin persoalan duluan? Siapa yang buat semua keadaan seperti ini? Bukan saya. Kenapa saya harus dulu? Kenapa saya harus kami yang dulu? Berapa banyak kita menghalangi, membatasi diri kita sendiri untuk supaya Allah memulihkan keadaan keluarga kita karena kita bukan saya. Harusnya mereka. Mereka yang harus lebih dulu datang pada kita. Mereka yang lebih dulu harus mengatakan sesuatu pada kita. Pertanyaan, kalau dimulai dari kita, kenapa? Walau mungkin bukan kita pemicu masalah. Kalau kita yang memulainya, kenapa? Edom ini brother, kakak, old brother. Dia lahir duluan. Lihat, dikatakan tadi tidak ada pengertian pada kesombongan. Saya bisa bicara banyak tentang kesombongan. Maka bagian yang kedua adalah apa yang menyebabkan Edom dihukum Allah sedemikian rupa. Sebelum bicara kenapa Edom dihukum, kenapa Edom atau keturunan Esau ini keras hatinya, kenapa dia menjadi dingin, kenapa dia tidak mau berdamai, kenapa dipulihkan? Pertama, sombong. Kedua, akibat kesombongan itu membuat dia menunjukkan sikap yang lebih keras lagi. Orang sombong itu pasti akan membuat perbuatan keras. Orang-orang sombong itu pasti akan keras, bukan hanya keras hati, perbuatannya akan keras. Karena hatinya sudah dikeraskan. Makanya pada ayat 10 dikatakan, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah engkau akan diliputi. Maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selamanya. Jadi keras hati, keras dalam sikap, keras dalam memberitakan. Orang keras itu orang sombong. Yang kedua, apa yang menyebabkan ini kekerasan? 3 pokok bahasan tentang kitab Obadya setelah kita tahu kenapa Obadya dihukum oleh Tuhan. Sebelum bicara penghukuman Tuhan, kenapa Obadya tidak mau Obadya? Kenapa Edom tidak mau berdamai dengan Yakub? Sombong, orang kalau sombong itu keras hatinya. Apalagi kalau kesombongannya tidak mau direndahkan sedikit pun juga. Pada saat dia bisa membalas orang yang menyakitinya, dia akan balas. Itu orang sombong. Pada siapa punya kesempatan untuk membuat sebuah keadaan yang mempermalukan, dia akan lakukan. Lihat ayat 12, janganlah memandang rendah saudara pada waktu kemalangannya. Janganlah bersuka cita karena keturunan Yusuf. Janganlah membuang. Lihat dia sampai membuang pada hari kesusahan. Janganlah masuk pintu gerbang pada hari siang kasihan, sudah susah. Mulai ngomong, kasihan, sudah susah nih, menderita nih. Bualan yang muncul, bukan kejujuran, ketulusan. Buang. Jangan masuk itu gerbangnya pada hari siang. Jangan memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari siang. Yang celaka lagi. Kemudian dikatakan pada ayat 13 akhir, janganlah mengangkut kekayaannya pada hari siang. Orang kalau sudah sombong terus dia keras, dia akan tunjukkan kesombongan. Aku akan beli semua punya. Apakah bisa ambil semua harta? Tadi aku kan sudah bisa apa? Sudah saya ambil. Akan sangat merendahkan. Harta akan menjadi ukuran. Kau tidak bisa punya apa? Saya punya. Kau tahu kan? Ini mari sini sudah. Harta akan menjadi ukuran. Saya punya apa? Mau apa lagi?
Dan celakanya ini gak selesai sampai soal harta. Orang yang sombong keras ini kemudian ayat yang 14. Jangan berdiri di persimpangan sampai tanganmu sendiri yang melukai saudara. Janganlah berdiri sembarangan. Untuk apa? Untuk melenyapkan mereka yang terlepas. Dia sudah menderita, dia sudah susah, dia sulit. Kau masih tega menyakiti. Bapak Ibu lihat kekerasan, kesombongan hati. Bukan lagi bicara sampai harta, bukan lagi mengolok-olok, membeli, kasihan tidak. Tapi sampai ketika kalau bisa dia sendiri melampiaskan sakit hati. Iblis sangat kejam. Perhatikan, kita punya enemy, punya musuh. Kalau kita biarkan musuh itu menguasai kita, dia kejam. Dia tidak punya belas kasih. Hidup kita akan diseretnya, dipaksanya melakukan mengikuti kehendaknya. Sampai kita sendiri pun tidak bisa membedakan apakah ini kehendak Tuhan. Sampai kita tidak bisa atau bukan. Yang diikuti hanya perasaan, emosi, hawa nafsu, keinginan. Membalas, membenci. Makanya Tuhan pun jawab, seperti yang kau lakukan pada orang lain, aku pun akan lakukan padamu. Perbuatanmu akan jatuh ke atas kepalamu. Artinya engkau kejam pada orang, Tuhan pun akan kejam. Engkau menyakiti dia, Tuhan pun akan menyakiti. Tuhan akan menindak. Sebab sudah dekat hari Tuhan yang menimpa segala bangsa. Ayat 15. Sudah dekat. Perhatikan Bapak Ibu, kau tidak bisa bersembunyi. Hari ini kamu kelihatan hebat, jaya, perkasa. Tapi engkau menutupi kesombonganmu dan keberhasilanmu. Engkau menutupi sikap hatimu dan segala kelebihanmu. Dengan berkata saya tidak berbuktinya, Tuhan berkati saya. Maaf, berkat itu bukan ukuran. Orang miskin secara harta bukan tidak diberkati. Sebab sekali lagi saya mengkoreksi khotbah-khotbah pendeta pada umumnya. Jangan ajar jemaat, jangan ajar anak Tuhan. Ukuran hidup diberkati itu bicara soal hidupmu akan berubah. Saya materi bukan. Maaf saya berani katakan, miskin pun menderita pun selama umur hidupmu asal kau tetap dalam Tuhan, engkau diberkati. Daripada engkau merasa bangga dalam kebanggaan sesaat, kalaupun kau kemarin miskin, hari ini kau kaya, kayamu berapa lama? 10 tahun kemudian kau mati. 20 tahun kemudian kau akan mati. 30 tahun kemudian kau mati dan kau tinggal hartamu. Dan Allah akan berhadapan, apakah hartamu bisa menyelamatkan roh pemulihan dalam hidup? Yang Allah kehendaki adalah hati kita. Karena itu Allah tidak berkaitan dengan hal yang kelihatan. Allah tidak berkaitan dengan kelihatan, dengan harta, dan kedudukan, dan jabatan, kekayaan, dan dengan uang lagi. Allah menghendaki hati yang mau terus-menerus berhubungan. Dan salah satu tanda orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, mengalami pondok Daud yang dipulihkan, adalah mau mengampuni, mau berdamai, mau dipulihkan satu dengan lain. Itu tanda orang memiliki hubungan. Jangan katakan saya punya hubungan baik dengan Tuhan, saya tidak berhubungan, tapi kau tidak mau berdamai, kau tidak mau mengampuni saudara. Edom, satu kitab khusus berbicara tentang ini, kepahitan, obat iman. Allah menulis khusus tentang hal ini. Kita membaca. Maka gimana yang ketiga? Apa yang menyebabkan Edom mengeraskan hatinya sedemikian rupa, tidak mau berdamai sampai Allah menghukum dia? Kesombongan yang memuncak akan menimbulkan kekerasan. Makanya daftar jangan merendahkan. Itu muncul sekian daftar dari ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sebab itu pada yang ketiga adalah mulai ayat yang ke-17. Dikatakan Allah akan membuat perbedaan. Perhatikan. Makanya kemudian Yakub akan dibedakan dengan Edom. Maka dikatakan pada ayat yang ke-18, maka Yakub akan menjadi seperti keturunan Yakub akan menjadi seperti api, dan keturunan Yusuf akan seperti nyala api, dan keturunan Edom akan seperti tunggul, keturunan Esau akan menjadi seperti. Artinya apa? Api itu ketemu, ini bahan bakar, terbakar habis. Makanya ayat selanjutnya mereka akan membakar dan membakarnya habis sekali. Esau akan terbakar habis. Dibedakan.
Tapi Yakub dan keturunan Yusuf akan semakin menyala di hadapan. Kenapa? Pendamaian, pemulihan. Tunggul itu akan terbakar habis. Keturunan Esau akan nyala. Tapi Yakub dan Yusuf akan semakin menyala di hadapan Tuhan. Biarpun dikatakan pada ayat ke-9, ayat ke-20, biarpun mereka ada dalam pembuangan, mengalami kesulitan, seperti mengatakan, tuh lihat, mereka membiarkan orang asing mengambil segala, tapi dikatakan pada ayat yang ke-20, orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan apa? Mereka akan punya hak tanah orang Kanaan sampai ke sana. Orang-orang Yerusalem yang diangkut, artinya ya keturunan Yakub yang tadinya mengalami kemalangan, mengalami kehinaan, mengalami keadaan yang sungguh didera, tapi hak mereka tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Hak mereka akan diperhatikan oleh Allah. Mereka akan tetap mendapatkan bagian mereka, bahkan mendapatkan bagian lebih luas. Dikatakan sampai Sarfat itu sudah Tirus Sidon, lebih jauh daripada wilayah Israel. Lihat itu. Ketika orang-orang tanah Negeb dikatakan menguasai pegunungan Edom, terus bertanya orang pada pembagian berkat ini, batas wilayah ini yang disebutkan pada ayat 19. Kalau orang tanah Negeb diberikan pegunungan Esau, terus orang Negeb sendiri punyanya siapa? Dipegang oleh orang-orang Yerusalem. Tuhan yang luar biasa, adil dalam segala perbuatannya. Allah tidak memandang bumi. Ada 3 pokok pikiran yang akan kita pelajari, yaitu tentang kesombongan, kekerasan, dan pembedaan. Kesombongan itu pada ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Kekerasan itu mulai ayat yang ke-10 sampai dengan pada ayat yang ke-16. Pembedaan itu muncul pada ayat 17 sampai dengan 21. Masih jam 11 ini Pak. Sudah bunyi musik rock ini di perut ini. Masih bisa tahan. Halo, gimana? Puji Tuhan. Kita sedikit sebelum saya bawa kerap bahannya banyak ini. Sedikit bicara tentang proudness, kesombongan. Apa sih kesombongan? Ingat, awal dosa ini adalah sombong. Jujur, masalah kita ini sebenarnya satu sama lain karena sombong. Ini hanya soal gengsi, harga diri. Kenapa sih tidak bisa lihat Bapak Ibu? Tahu nggak, kesombongan ini adalah akar dosa manusia. Itu adalah sombong. Jadi kalau kita ada di area kesombongan, engkau sedang ada di akarnya dosa. Makanya tidak akan kaget engkau akan jatuh ke dalam bentuk dosa-dosa yang lain. Dosa kesombongan itu akan menyeret manusia kepada bentuk dosa-dosa yang lain. Akar daripada segala dosa kesombongan, akar daripada segala dosa itu adalah kesombongan. Nah, celaka lagi, sahabat karibnya kesombongan itu adalah kebohongan. Kalian bahasa Indonesia itu kan bagian kesombongan, sahabat dekatnya adalah kebohongan. Makanya orang yang sombong itu biasanya suka bohong. Orang yang sombong itu suka melebih-lebihkan sesuatu. Sesuatu itu diceritakan, dikatakan berlebih-lebihan. Itu orang sombong. Tapi kalau orang bohong itu adalah suka menyembunyikan segala sesuatu. Tapi kelihatan, tapi sebaliknya dia tunjukkan, menyembunyikan segala sesuatu. Perhatikan akar daripada dosa itu adalah kesombongan. Dan kesombongan itu dekat dengan kebohongan. Mari ingat, apa yang menyebabkan manusia pertama Hawa jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan sudah memperingatkan Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Aku telah membuat engkau kebun, aku telah membuat engkau pohon-pohon yang baik untuk dimakan. Cuman di tengah-tengah taman ini ada 2 pohon yang jangan kau makan. Salah satunya yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena akibatnya diberitakan ayat 17 Kejadian 2. Karena kalau engkau memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini, engkau pasti mati. Maka iblis punya jawaban
Ular itu punya jawaban dalam Kejadian ketiga ayat yang keempat. Ular itu berkata, kamu tidak akan sekali-kali mati, kata si ular dalam Kejadian 3 ayat yang keempat. Kamu tidak akan mati, melainkan Allah mengetahui bahwa sesudah kau makan pohon pengetahuan dan baik dan jalan, matamu akan terbuka karena kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dan kamu mengetahui yang baik dan yang jahat. Mau menjadi seperti Allah, inilah kesombongan. Pertanyaannya, apakah mereka belum dijadikan seperti Allah? Ayo. Pertanyaan kritis mulai. Iblis ketika kamu akan menjadi seperti Allah. Pertanyaannya memang Adam dan Hawa belum. Perhatikan, kamu akan menjadi sama seperti bunga plastik ini, sama seperti aslinya, tapi dia bukan sama dengan aslinya. Sama seperti, kalau cuman sama seperti Allah, sudah dibuat Allah belum? Yang tidak dibuat Allah adalah membuat manusia sama dengan dirinya. Itu tidak dibuat. Sama dengan dirinya itu berarti sama aslinya. Yang dibuat kalau sekedar sama seperti Allah, mereka itu sudah dibuat seperti Allah belum? Sudah. Ayat 26 mundur Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan. Mereka sudah seperti Allah, cuman sepertinya tadi apa yang menyebabkan sebuah penyesatan pengajaran dari si ular ini bisa menyimpangkan panggilan Allah dalam diri Allah. Ya tadi karena teman itu tadi, temannya sombong tadi apa? Bohong. Bohongnya ini luar biasa. Dimulai dengan kebohongan. Adam sudah membuka, kalau kita sudah mulai, mungkin kita berkata saya nggak sombong. Maaf, orang yang berkata saya tidak sombong itu sudah bohong. Tidak ada manusia yang sombong, itu dosa asal. Kita udah bohong. Ya, saya tidak sombong, Pak. Saya memberitakan orang yang suka mengatakan dirinya saya tidak sombong. Justru dia sudah menyebarkan kesombongan dalam dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Orang yang sombong untuk mengatakan dia tidak sombong atau tidak, itu bukan orang itu, orang lain. Yang menilai orang sombong atau bukan itu siapa? Bukan. Kalau orang itu, loh mana bisa kamu mengatakan dirimu tidak sombong? Yang mengatakan kamu tidak sombong itu adalah, Bapak ini kok rendah hati. Itu orang lain. Makanya kalau banyak anak Tuhan suka mengatakan saya tidak sombong, kau justru sudah menunjukkan kesombongan itu dalam diri. Yang menentukan menilai engkau tidak sombong itu adalah bagaimana hubunganmu dengan orang lain. Kenapa Hawa bisa sungguh-sungguh tidak bisa melihat, saya kalau sekedar seperti Allah, saya sudah diciptakan seperti Allah kok. Ya tadi karena bohong ini begitu kuat. Lihat kebohongan si ular itu dimulai dengan ayat-ayat pendahuluan mengatakan ayat yang kedua. Dikatakan setelah diberitahukan di ular itu binatang yang paling cerdik daripada segala yang dibuat oleh Tuhan. Dia mengatakan, ular itu berkata kepada manusia itu, bukankah semua pohon yang di taman ini tidak boleh kamu makan? Itu kan sudah pemutar balikan fakta. Artinya apa? Langsung begitu kita diperhadapkan dengan sebuah hal yang berbeda dengan kenyataan yang kita tahu, biasanya kita langsung memberikan reaksi, oh nggak salah kamu, karena kita tahu. Tapi disitulah pintu kebohongan itu sudah dibangun oleh iblis. Memutarbalikan berita, fakta itu hanya untuk menarik perhatian Hawa. Begitu dia tertarik pada perhatian Hawa, perhatian Hawa mulai tertarik untuk berkomunikasi kepada si ular, maka kebohongan selanjutnya dilakukannya. Kalau kau makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Hawa sudah terjebak dalam kebohongan yang pertama. Itu sungguh membuat dia terpengaruh. Orang ini, iblis ini seolah-olah menjadi utusan Allah yang bisa padahal selama ini dia nggak tahu bahwa seperti ini. Ternyata dia bisa memberitahukan yang lebih tahu daripada ini. Sebab itu di taman itu ada dua pencobaan, ujian. Ujian di taman itu di tengah segala fasilitas pemberian Allah yang luar biasa. Ujian di taman itu adalah yang pertama adalah apa jemaat sudah kita bicarakan yang paling lebar. Ujian pertama itu adalah pohon itu. Pohon pengetahuan yang baik dan maka dikatakan jangan makan pohon. Ada dua yang di tengah-tengah taman itu.
2 pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon tentang pengetahuan yang baik, dan jangan makan pohon itu. Yang kedua adalah, apa itu pencobaan di taman itu? Ular itu sendiri. Ular itu sendiri. Jujur, mungkin kita tidak dicobai dengan katakanlah kedudukan itu seperti buah. Adam dan Hawa kan dia tidak tercobai. Tapi begitu dia berhadapan dengan iblis si penipu itu, langsung dia tercobai. Oh, buah itu, pohon itu sudah ya mungkin sudah bertahunan, katakanlah tahun sudah dilihat oleh Adam dan Hawa, dan dia tidak tertarik. Tapi begitu dia ketemu iblis, langsung melihat pohon itu menjadi sebuah buah yang berbeda. Mungkin kita tidak bisa dicobai dengan harta, dengan kedudukan, dengan kehormatan. Tapi iblis akan dengan segala cara liciknya, tiba-tiba dia akan membagikan sebuah kebohongan. Tidak apa-apa, lihat ini semuanya. Bapak Ibu, kita harus sungguh memperhatikan. Iblis sangat cerdik. Iblis tahu apa yang dilakukannya. Kalau dia tidak bisa mencobai kita dengan segala bentuk yang kelihatan, yang tidak kelihatan, itu akan membuat kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, yang masih keselamatan pun bertanya, jujur. Ketika coba tanya orang Kristen, kamu yakin diselamatkan? Tanya orang Kristen pada umumnya, tanya mereka, kamu yakin selamat sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen? Apa jawab mereka? Pada umumnya, tidak tahu. Tidak tahu, ini kebohongan. Mereka disesatkan dengan sebuah tipu daya iblis. Memang mereka kelihatannya tidak ingin apa-apa, tapi mereka juga tidak meyakini keselamatan dari mana. Ini penipuan tidak kelihatan, tapi justru dalam ini berkaitan keselamatan. Tanya aja, kalau hari ini Tuhan panggil Anda yakin Anda masuk surga? Jujur saat ini jemaat yang ada di sini. Kalau hari ini juga Tuhan panggil kita meninggal, pulang dari gereja, tiba-tiba ada sesuatu terjadi, yakinkah Anda masuk surga? Atau, tadi pagi saya habis marah sama istri, sama anak-anak. Tadi pagi saya sudah habis bikin sakit hati suami, anak-anak. Terus kemudian dihadapkan pertanyaan seperti ini, layakkah aku Tuhan? Saya beritahukan, kalau engkau tidak bisa meyakini keselamatan yang sudah Tuhan berikan, maaf, saya beritahukan engkau ada dalam tipu daya iblis yang katakan engkau akan menjadi sama seperti apa. Iblis tidak bisa. Adam dan Hawa tidak tergoda untuk makan buah itu, tapi dengan perkataannya, dengan pikirannya, kita tidak melihat sebuah tantangan tentang harta, tentang sebuah yang enak, tapi tiba-tiba ada pikiran yang salah muncul. Salah tidak, itu sudah kebohongan iblis. Seharusnya kita meyakini walaupun dosamu semerah kemis, asal kau percaya, tidak ada satu pun yang dilakukan. Amin. Tapi jujur, pertanyaan tipuan iblis itu lebih kuat daripada mungkin kita. Saya harap semuanya di sini berkata amin sampai dibawa ke rumah. Amin. Jangan amin di sini nanti pulang ke rumah lupa semua. Kenapa? Ya tadi ingat daftar dosa, daftar pelanggaran. Tuhan jangan panggil saya dulu, saya belum siap. Awas banget Tuhan. Jangan kata Pak Pendeta tadi itu, jangan izinkan hal itu terjadi. Tuhan kau tahu, saya perlu siapkan hati saya dulu. Itu tipu daya iblis kembali masuk di dalam hati pikiran kita. Kesombongan itu tidak kelihatan. Ingat, sombongnya kita itu baru ketahuan saat orang ngomong. Saat orang mulai menjauhi kita, itu kita berarti sombong. Inilah tipu daya iblis. Tidak ada orang sombong itu yang ngaku kesombongannya. Tidak ada orang sombong itu yang sadar sombongnya, padahal dia jatuh dalam dosa yang parah, kesombongan. Dan seberapa banyak kita tidak sadar bahwa kita sombong. Iblis bilang, oh tidak apa-apa, kamu sombong, kamu ajar sombong, kamu punya duit kok. Wajar kamu begitu, kamu punya sesuatu kok kelebihan. Iblis bohongi kita. Kelihatannya berkat-berkat ini biasa, bahasa tidak tercoba dengan berkat, tapi kita dicobai dengan sesuatu yang tidak kelihatan, kesombongan yang tersembunyi. Kenapa saya harus begini? Berapa banyak kita ditipu iblis dengan kesombongan sehingga kita tidak berbuat sesuatu yang baik. Kita tidak mau berbuat sesuatu seperti hubungan keluarga. Kenapa kita tidak mau menolong dia? Urusannya sendiri, masalah-masalah sendiri. Kenapa saya harus bantu dia? Sombong, padahal kau bisa menolong dia.
Kita dijebak iblis dalam yaitu tadi pencobaan si ular itu langsung kau akan menjadi seperti Allah. Artinya tidak ada salah kau makan buah itu. Padahal tadinya Hawa tidak tercobai sama sekali. Dua pencobaan di tangan itu, buah yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, itulah kata-kata. Dan kata-kata itu terus sampai hari ini masuk dalam pikiran kita. Dalam contoh sehari-hari, kalau Tuhan panggil saya, iblis katakan kamu dah layak. Keselamatan dari Allah itu seolah-olah kita tidak yakin. Dan yang kedua, kesombongan kita sendiri. Sampai orang sudah ngomong, kamu sombong. Kita bela diri kita mati-mati. Padahal orang sudah, kamu sombong saudaraku. Biar kamu tidak melakukan ini sombong. Tapi kita semakin merasa nanti kita asal sombong saja. Orang yang menegur malah kita ajak berantem. Orang yang mengingatkan malah kita ajak bermusuhan. Sombong ini lah iblis kan kata-kata kamu tidak sombong, tenang aja. Tuh buktinya lihat di Tuhan berkati kamu. Kamu sehat, kamu tidak sakit. Kalau memang ini dosa Tuhan pasti hukum kamu. Seringkali manusia itu kok nantang Tuhan mau dihukum. Dom ini begitu dihukum Tuhan habis loh. Ibrani 10 ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan Allah kita. Ini perjanjian baru, jangan mau perjanjian lama, jangan ngeram. Jangan nantang Tuhan. Ngeri benar ini perjanjian baru Bapak Ibu, di mana kasih karunia melalui anak Allah sudah terjadi. Ini bicara mulai dari ayat yang sebelumnya, ayat yang luar biasa 26. Mundur ayat 26. Anak lihat. Lihat ini. Saudara jangan pikir perjanjian baru seolah-olah kasih karunia kita. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kata pengetahuan, waktunya cepat. Pengetahuan ini bahaya. Kalau kita tidak tahu tentang pengetahuan kebenaran, hanya pengetahuan tapi tidak ada sebuah tindakan nyata, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Engkau tahu dosa tapi engkau tetap biarkan dosa itu bekerja. Engkau sudah diingatkan, ditegur, engkau tetap melakukannya. Ingat, ini seperti pengetahuan kebenaran tapi engkau tidak mau dipegangnya. Akibatnya kita tidak ada korban. Pertama, tidak ada korban untuk memperdamaikan. Itu istilah umumnya bahasa pendeta adalah jangan salibkan Kristus untuk kesekian kalinya. Lanjutkan lagi 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Perjanjian baru bicara jelas tentang sebab akibat. Tajam. Langsung sama dari yang lain, kau akan mati, kau akan binasa. Jadi umat Allah, orang Kristen, orang percaya dimanapun, jangan bangga dengan pengetahuan tentang kebenaran yang kau miliki kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran. Hati-hati. Semakin kau memiliki pengetahuan kebenaran dan kau tidak hidup dalam kebenaran itu, sebaliknya kau kompromi dengan dosa, Allah akan mengingatkan. Kenapa kau tidak mau melakukan kebenaran? Karena kau sombong. Mari berhenti dari segala kesombongan. Sadari diri, menekuk. Petrus itu nangis kayak anak kecil. Begitu dia tahu ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Kesombongannya hancur. Tuhan, aku tidak mau mati. Cukup saudaraku Yudas Iskariot menjual. Jangan aku sendiri terlibat dengan dosa terhadap orang benar. Petrus tahu temannya Yudas Iskariot sudah menjual Tuhannya. Petrus tahu aku tidak mau jatuh dalam dosa yang sama, mengkhianati Tuhanku, menyangkal Tuhan. Tuhan, kesombongannya hancur. Makanya Petrus mengingatkan, Allah menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Petrus tidak mau, dia menangis, Tuhan jangan hapuskan aku dari kemuliaan-Mu, ampuni aku. Itu butuh kerendahan hati. Yudas tidak bisa memiliki itu. Akibatnya dia bunuh diri. Yudas ingat, tetap tinggal dalam kesombongan. Aku tidak bersalah. Aku menjual, mungkin dia berkata, aku menjualnya ke tangan imam-imam ahli Taurat, ke tangan orang-orang hamba Tuhan. Artinya hamba Tuhan pada waktu itu sebagai imam ahli Taurat, ahli Saduki, ahli Farisi, imam kepala. Tidak salah. Toh aku bukan jual ke tempat yang pikiran manusia. Sekali lagi kata-kata, pikiran jahat. Tapi Yudas ini makan buah dan sekaligus tipu dari iblis. Menerima uang 30 keping, itu buah dan sekaligus kata-kata iblis. Kamu tidak apa-apa. Kebohongan
maaf, itu adalah teman kesombongan. Jemaat Tuhan, mari sampai hari ini kita semuanya berhadapan dengan area. Terlebih kalau kita sudah mulai merasakan akibatnya, yuk cepat-cepat balik. Jangan sampai timbul kekerasan, jangan sampai akhirnya Tuhan pisahkan, bedakan, baru apa yang kita mau katakan? Cari Tuhan, hampiri Tuhan. Amin. Matalah dimanapun, ingat kekerasan hati kita itu bukan oleh karena perbuatan orang lain. Sehingga kita mengatakan, karena dia berbuat begini, karena dia berbuat begitu, makanya saya juga berbuat begini. Apa yang kita buat, kekerasan yang kita lakukan, itu semua ditentukan oleh sikap hati kita. Kalau engkau membiarkan kekerasan, kau sanggup dengan kekerasan, api tidak boleh dilawan dengan api, akan semakin terbakar. Makanya Tuhan katakan, kalau engkau dicaci maki, biarlah engkau membalas dengan memberkati. Engkau dianiaya, berdoa untuk orang menganiaya. Engkau dikutuk, lepaskan pengampunan. Artinya engkau tidak perlu ikut mengeraskan hati. Bagaimana keadaan itu ditentukan sikap hatimu sendiri. Atau kita mau baca satu, kesombongan hati yang memperdaya engkau. Hati kita yang menyebabkan mengapa kita berbuat, bukan perbuatan orang lain, bukan orang lain. Sikap kita menentukan. Sebab itu jangan biarkan benih pencobaan dalam bentuk kesombongan menguasai hati kita. Tuhan Yesus melawat kita. Amin. Mari kita